suatu ketika, ada seorang pemuda yang berasal dari Jawa Tengah. Dia bernama Yosi, seorang laki-laki yang kini berusia 35 tahun. Dia sebagai tulang punggung keluarga. Hidup sederhana dengan ekonomi yang terbilang pas-pasan. 6 bulan sudah lamanya ia merantau di ibu kota, bekerja sebagai kuli bangunan bersama temannya. Namun kini pekerjaan Yosi telah selesai. Lalu di hari Minggu ia merencanakan untuk pulang ke kampung halaman dan memesan tiket via WhatsApp, nomor yang ia dapatkan dari loket bus langganannya. Namun, tepat di jam 5 sore cuaca gerimis dan berkabut, kini Yosi mulai bersiap-siap dan menunggu bus itu di halte kecil pinggir jalan raya yang lumayan sepi. Udara dingin menusuk tulang, kabut tebal menyelimuti di setiap sudut pandangnya. Suara nyamuk dan gerimis kempricik terdengar nyaring di telinga. Yosi berdiri menatap jalan kosong. Dia sudah menunggu bus selama lebih dari 1 jam. Tiket mudik ke kampungnya yang dipesan secara online tiba-tiba dibatalkan dengan alasan kendaraan mogok. Dan semua bus lain sudah penuh sesak. Ah, sial sekali. Bukannya mereka sudah berjanji akan datang tepat waktu. Gumamnya sambil menggosok tangan dinginnya. Ponselnya kini menunjukkan pukul 18.30 dan sinyal yang tak beraturan kadang hilang kadang muncul. Tiba-tiba, lampu sorot redup muncul dari kejauhan, menerobos kabut tebal. Sebuah bus warna putih pudar dengan tulisan "Bus Antar Kota" perlahan berhenti di depannya. Tak ada nomor polisi yang jelas terlihat, kemudian pintunya terbuka dan tanpa suara mesin yang berisik. Yosi ragu sebentar, tapi karena keinginan pulang sangat kuat, dia memutuskan untuk naik. Saat ia mulai berjalan dan memilih salah satu jok, bus itu kosong, belum ada penumpang satupun, kecuali supir yang mengenakan jas hitam dan penutup kepala, yang bertubuh tinggi kurus dengan kulit putih, serta seorang kondektur dengan baju putih yang wajahnya tak begitu jelas karena bayangan menghalangi pandangannya. "Tiket?" tanya kondektur dengan suara pelan seperti bisikan angin. Yosi mengeluarkan dompetnya, tapi sepertinya ia merasa kesusahan saat ingin menarik uangnya. Maaf, dompet saya agak susah. Tapi saya ada uang elektronik, bisakah pakai QRIS saja? Sopir yang tidak pernah berbalik badan menggelengkan kepala perlahan. "Tiket sudah dibayar dengan harga yang lain," ucapnya dengan suara berat. Yosi merasa bingung dengan perkataan Pak Supir. Tapi kondektur yang sedari tadi berdiri di sampingnya, lalu pergi meninggalkannya dan melangkah perlahan ke depan dan duduk di jok samping Pak Supir. Yosi hanya terdiam melihatnya, sesembari memasukkan dompetnya kembali. Saat pintu bus mulai tertutup, mesin tidak menyala, tapi kendaraan itu mulai bergerak dengan mulus, bahkan tanpa suara apapun. "Bus apa ini? Kok mesinnya bagus, tidak berisik sama sekali?" gumamnya. Namun jendela kaca menunjukkan pemandangan yang aneh. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti sosok manusia yang sedang berjalan menyusul bus. Pemandangan di luar jendela terlihat sangat asing, padahal bus belum begitu jauh dari tempat Yosi bekerja. "Lewat jalur mana ini? Kok saya seperti baru melihat daerah ini?" Di kursi sebelahnya, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan anak kecil di pangkuannya. Wanita itu mengenakan baju kuno dengan rendah di bagian lengan. Anaknya tak pernah menangis, hanya menatap Yosi dengan mata kosong. Mereka tak terlihat wajahnya karena cahaya lampu yang terlalu redup. Yosi merasa bingung. Kapan dia naiknya? Kok tiba-tiba udah duduk aja di situ? "Mbak, kamu mau mudik juga?" tanya Yosi dengan sedikit senyuman. Wanita itu mengangguk perlahan. "Sudah 5 tahun saya menunggu kesempatan untuk pulang," jawabnya. Saat dia berbicara, air mata mengalir dari matanya, tapi jatuh ke lantai dan seketika menghilang seperti layaknya uap. Yosi tak lagi menyauti perkataan wanita itu. Kini Yosi mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Jam di dashboard bus menunjukkan pukul 4 pagi. Dan setiap kali bus melewati sebuah desa, dia melihat orang-orang di pinggir jalan berdiri diam, menatap bus dengan ekspresi sedih. "Kemana sebenarnya bus ini pergi?" tanya Yosi dengan suara sedikit panik. Kondektur menghampirinya dengan langkah tak bersuara. "Ke tempat yang seharusnya kamu tuju sebelum kamu memilih jalan yang salah," ujar kondektur. Yosi hanya menjawab, "Iya,
sembari sedikit tertawa. Karena Yosi menganggap jawaban dia hanyalah sedikit keletukan kata-kata hari ini. Waktu terus berjalan. Bus terus melaju tanpa henti dan tidak istirahat sejenak di rest area layaknya bus pada umumnya. Ia menatap kaca jendela dengan pemandangan langit tetap gelap pekat. Tak ada tanda-tanda fajar akan datang. Udara di dalam semakin dingin, dan aroma bunga melati yang terlalu kuat memenuhi ruangan. Ponselnya sudah mati total, padahal sebelumnya baterainya masih penuh. Dia melihat ada beberapa penumpang lain, yang perlahan muncul satu persatu. Seorang pria dengan kemeja lengan panjang dan bercak darah di dada. Seorang gadis muda dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dan seorang lelaki tua yang sedang memegang buku tua berwarna kuning. Seketika Yosi merasa sangat ketakutan dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba muncul begitu saja. Kalian siapa? Kapan kalian masuk? Kenapa tiba-tiba kalian sudah ada di situ? Ujar Yosi. Lebih baik kamu tidak bertanya banyak, ujar lelaki tua itu tanpa menatap ke arah Yosi. Setiap orang di sini punya alasan dan haknya sendiri untuk naik bus ini. Anak kecil yang berada di pangkuan wanita tadi tiba-tiba berbicara. Kakak mencari apa di Jakarta? Dengan suara seperti merintih kesakitan. Yosi terkejut, lalu menoleh ke arahnya. Saya bekerja untuk keluarga demi masa depan yang lebih baik. Saya sudah 5 bulan belum pulang ke kampung halaman. Wanita itu menghela napas pelan. Saya juga pernah seperti itu. Saya pergi kerja ke kota untuk menyekolahkan anak saya. Tapi saya tidak pernah sampai di rumah lagi hingga saat ini. Kecelakaan terjadi di bus ini dan tepat di jalan ini beberapa minggu lalu. Yosi terkejut dengan perkataan wanita itu. Ia menoleh kanan kiri ketakutan, karena ia baru menyadari bus yang ia naiki adalah bus yang sebenarnya sudah tak lagi beroperasi. Dan orang-orang yang ada di dalam bus adalah korban dari kecelakaan itu. Lalu Yosi bergegas lari ke arah pintu, namun tak bisa membukanya, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia berteriak minta tolong sembari melihat hantu itu satu persatu. Dengan perasaan yang sangat ketakutan dan tubuh yang bergetar, badan penuh keringat dingin. Lalu tanpa sengaja ia melihat wanita itu, setelah wajahnya terlihat begitu jelas. Seperti tidak asing bagi Yosi, ia merasa tak jarang melihatnya. Tapi lupa saat ingin mengucap namanya. Lalu Yosi bertanya dengannya, "Kamu siapa?" Dengan suara bergetar. "Aku adalah teman ibumu yang beberapa minggu ini belum bisa pulang." Seketika Yosi pun teringat dengan wanita itu. Kau adalah Bu Siti?" Tanya Yosi dengan wajah terkejut. Karena yang ia tahu wanita itu sudah meninggal karena kecelakaan di beberapa tahun yang lalu. Dan ia tak selamat. Jenazah wanita itu diantar pulang dan dimakamkan di kampungnya bersama anaknya. Lalu, wanita itu mengangguk perlahan. Wajahnya kini semakin jelas terlihat. Benar saja, itu adalah Bu Siti, teman ibu Yosi yang tinggal di desa tetangga. Dulu ia sering memberi makanan kepada Yosi saat masih kecil. Ibu Siti yang sebenarnya sudah meninggal beberapa tahun silam, tapi di dunia goib mereka merasa baru sebentar pergi. Saya tidak bisa pulang, karena saya masih mencari anak saya yang hilang sewaktu kecelakaan di bus ini. Ujarnya sambil menangis lagi. "Anak saya sepantar dengan seumuran kamu sekarang." Saat itu, pria dengan kemeja berdarah mendekat. "Saya adalah sopir bus yang sebenarnya. Beberapa minggu lalu, saya mengemudi bus mudik yang sama dengan bus ini. Ada orang yang memaksa saya untuk melaju cepat, meskipun kondisi jalan buruk, karena orang itu sedang terburu-buru dan ingin segera sampai. Akhirnya kita tergelincir dan jatuh ke jurang, dan tidak ada yang selamat satupun." Yosi mencoba tetap tenang mendengarkan cerita mereka, agar ia tahu hal-hal yang sebenarnya terjadi pada mereka. Tapi Yosi tiba-tiba merasa pusing dan mual, lalu terpingsan. Di bawah alam sadar, ia melihat kedua orang tua dan anak istrinya menangis sembari membacakan Yasin dan doa tahlil yang bertujuan untuk nama dirinya.
Seketika Yosi terbangun dan menoleh sekeliling yang ternyata masih ada di dalam bus hantu. "Apakah saya sudah mati?" tanya Yosi dengan suara hampir tak terdengar. Lelaki tua itu akhirnya menoleh ke arahnya. "Belum, tapi kamu sedang berada di ambang dua dunia. Bus ini hanya datang untuk mereka yang memiliki rasa penyesalan yang dalam, atau mereka yang terlupa akan akar mereka." Yosi belum begitu paham dengan perkataan lelaki tua itu. Namun tiba-tiba bus berhenti di depan gerbang, sebuah tempat yang sangat akrab di mata Yosi. Itu adalah terminal bus di desanya. Lampu dengan sinar yang sedikit redup dan suasana yang tak asing baginya. "Kamu bisa turun di sini," ucap sopir yang sebenarnya dengan suara lembut. "Tetapi kamu harus ingat, sekali kamu turun, kamu tidak bisa kembali lagi ke dunia yang sekarang kamu tinggalkan. Atau kamu bisa tetap naik bus ini sampai akhir perjalanan, dan menemukan apa yang sebenarnya kamu cari." Yosi pun menyauti perkataan itu. "Aku tidak mencari apapun, aku hanya ingin cepat pulang dan berkumpul lagi dengan keluarga dan anak istriku." Bus berhenti diam di depan pintu terminal. Udara seketika berubah menjadi sedikit hangat, dan aroma bunga melati digantikan oleh aroma kembang sepatu yang biasa tumbuh di sekitar terminal. Yosi berdiri dan menatap pintu bus yang kini terbuka dengan sendirinya. Di luar, dia melihat bayangan ayahnya sedang merokok di teras, dan istrinya sedang memasak, ibu sedang mengeluarkan makanan dari dapur, dan adik perempuannya sedang menulis sesuatu di meja bersama anaknya. "Saya ingin turun," kata Yosi dengan suara mantap. "Tapi mengapa saya bisa tiba-tiba sampai di sini? Mengapa bus hantu ini membawa saya sampai di tujuan saya?" gumamnya. Sembari terheran-heran, karena yang ia tahu, dunia lain selalu menjebak hal-hal yang tak terduga. Kondektur yang selama ini diam akhirnya berbicara dengan suara jelas. "Kamu bukan orang pertama yang naik bus ini. Setiap tahun saat mudik, bus ini muncul untuk mereka yang terlupa akan keluarga dan rumah. Kita adalah mereka yang tidak bisa pulang, jadi kita membantu mereka yang masih punya kesempatan untuk kembali." Supir mengangguk. "Dan tolong beritahu orang-orang bahwa kecepatan dan kesibukan bukanlah segalanya. Kadang-kadang yang paling penting adalah berada di sisi orang-orang tersayang." Yosi mengangguk dan mulai berjalan menuju pintu. Saat kakinya mulai menyentuh tanah di dunia yang sebenarnya, dia merasakan hal yang sangat berbeda. Suasana hangat yang belum pernah dia rasakan beberapa hari terakhir. Setelah ia benar-benar telah turun dari bus. Bus hantu itu mulai kembali berjalan, dan perlahan menghilang di balik kabut tebal. Lalu Yosi mulai melangkah menuju pangkalan ojek yang berada di balik pintu terminal. Sesaat Yosi sampai di desanya, ia merasa sedikit linglung, karena hanya sebentar ia merantau, tapi sudah banyak perbedaan di desanya. Lalu Yosi pun sampai di depan rumahnya, dan ia hanya berdiri diam sesembari menangis bersyukur. Dan melihat sekeliling rumah yang kini sudah tertanam subur pepohonan. "Kapan pohon-pohon ini tumbuh? Cepat sekali," gumamnya. Ketika dia mulai membuka pintu dan perlahan masuk ke rumah. Ayahnya yang sedang duduk di sofa dibuat terkejut dengan kedatangan Yosi yang secara tiba-tiba. Ayah Yosi melihat dengan mata penuh kagum. "Yosi, kamu kemana saja nak? Kita sudah tidak menerima kabar dari kamu selama bertahun-tahun." Yosi seketika terkejut mendengar perkataan ayahnya. Karena yang Yosi tahu hanya semalam, ia tak bisa memberi kabar keluarganya di rumah. Karena sinyal di ponselnya susah dan kemudian mati. Tapi menurut orang-orang di rumah kini, ia telah hilang 4 tahun lamanya. Yosi berlari dan memeluk ayahnya. Tak lama ibu, adik, dan anak istri berlarian menghampiri dia lalu memeluknya. Kemudian mereka berkata padanya, kalau mereka sudah pasrah dan ikhlas dengan hal itu, lalu mereka menganggap kalau ia kini telah tiada dan memutuskan untuk membuat acara tahlil, seperti warga pada umumnya yang berduka, karena baru saja ada salah satu keluarganya yang meninggal. Yosi menangis lirih mendengar perkataan mereka. Dan ia melihat jam di dinding rumahnya menunjukkan pukul 05.30 pagi. Dia baru saja tiba di rumahnya, tepat waktu seperti sebelumnya. Setiap ia pulang ke rumah dari Jakarta, ia menganggap itu adalah waktu tempuh perjalanan yang normal. Tapi Yosi masih merasa belum begitu percaya
dengan hal yang telah terjadi pada dirinya. Hal yang sangat mengerikan di sepanjang perjalanan, dan waktu yang begitu lama. Dan di meja ada tiket bus yang sudah dibeli oleh orang tua untuknya, dengan catatan, untuk anak kita yang selalu kita tunggu. Berharap Yosi akan segera pulang. Keesokan harinya, Yosi menceritakan hal-hal menyeramkan yang ia alami selama di perjalanan menuju pulang. Beberapa hari kemudian Yosi yang ditemani ayahnya, mengunjungi makam Ibu Siti dan anaknya. Juga mengunjungi makam supir bus yang berada di Jawa Timur dan memberikan bunga. Di sana, dia juga bertemu dengan keluarga supir itu yang masih menunggu keadilan atas kecelakaan yang terjadi 9 tahun lalu. Waktu terus berjalan, dan setahun kini telah terlewati. Setelah semuanya kembali pulih, dan Yosi kini kembali bekerja di Jakarta seperti sedia kala. Namun, di kehidupan Yosi, yang kini telah kembali normal dan damai, ia tak lupa dengan para korban kecelakaan bus itu. Di setiap tahun saat waktunya mudik, Yosi selalu menyempatkan datang ke halte kecil pinggir jalan itu, dengan tujuan ingin melihat kembali mereka yang selalu merasa bersedih, tapi sudah tak mungkin lagi untuk pulang. Namun, ia tidak pernah melihat bus hantu itu lagi, tapi ia selalu meninggalkan makanan dan bunga untuk para penumpang yang tidak bisa pulang. Dan ia selalu mengingatkan setiap orang yang bersamanya, untuk selalu mengingat keluarga di rumah. Sejauh apapun kalian pergi, keluarga selalu menantimu. Dan cerita pun selesai dengan kehidupan mereka yang kini kembali bersama dan bahagia seperti sedia kala. Pelajaran yang kita ambil hari ini. Jangan pernah terlupa akan rumah dan keluarga, karena tidak ada kesuksesan yang bisa menggantikan kebahagiaan bersama mereka yang kita cintai. Buat teman-teman mistis, mohon dukungannya untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.